Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar seri kelima berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK Sahabat Teknologi Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tema Gemilang Gerakan Mendidik Lewat Inovasi dan Teknologi. Dibuka dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sebagaimana sementara berlangsung. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada pemandu lagu dipersilakan. Demikian lagu Indonesia Raya, dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Khairul Amin. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, izinkan saya memimpin doa untuk kegiatan kita pada malam hari ini, dan saya memimpin secara agama saya, yaitu secara Islam, bagi Bapak Ibu yang beragama non-Muslim agar menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kami mengucapkan syukur atas segala nikmat-Mu, sehingga pada hari ini Engkau mempertemukan kami dalam kegiatan webinar ini. Jadikanlah pertemuan kami penuh berkah, dan limpahkanlah rahmat serta hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan dalam memahami ilmu yang akan disampaikan. Bimbinglah hati dan pikiran kami untuk dapat mengambil manfaat dari setiap pengetahuan yang kami terima, serta mudahkanlah kami untuk mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya Allah, curahkanlah kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada kami, para pemateri, serta para seluruh yang hadir.
Jauhkanlah kami dari segala hal yang bisa menghalangi kami untuk mencapai keberhasilan dan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kelancaran dalam webinar ini dari awal hingga akhir dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal yang Engkau ridhai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa oleh Bapak Khairul Amin. Selanjutnya kita beralih pada pemaparan hasil praktik baik oleh para narasumber. Paparan berikutnya saya persilakan kepada Ibu Israwati Amba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, saya izin berbagi layar dulu ya. Tes, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran Ibu. Iya, baik. Praktik baik yang akan saya. Mohon maaf Bu, Pak. Suaranya Bu, terlempar Bu, Bu. Suaranya dia pantul. Mantul Bu. Iya. Kalau sekarang? Udah bagus. Aman Bu, aman. Ya, oke baik. Ya, praktik baik yang akan saya bagikan tentang pemanfaatan kuisis mode kertas pada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Israwati Amba dari SD Negeri 2 Bau-Bau. Saat ini saya mengampu kelas 6 SD. Lanjut. Bapak Ibu, mungkin tadi kan kita sudah menerima materi, sudah 3 materi, sekarang materi yang keempat untuk melatih fokus. Semoga belum ada yang mengantuk ya. Sekarang saya ingin melatih fokus Bapak Ibu dulu, kira-kira gambar ini ada yang bisa tebak? Wow, ini gambar. Apa itu gambar itu? Bang. Apa? Bingung. Apa? Oh, ini bowling, close. Kan. Oh, Proton. Ada yang bisa tebak? apa ya? Biasanya Ibu Siti nih cepat. Ibu Siti Rustini. Berarti belum baru lihat ini Bu. Pas. Pas. Ya, pinjam bantal. Pinjam bantal. Oke. Masih ada Biasanya- lagi satu. Biasanya muka bantal, ini pinjam bantal. Ya yang ini kalau di permainannya itu kayaknya level 3. Waduh, Yang biasa main game tebak gambar. my. Apa? Ada gambar surat. Surat. Lindung, apa lindung? Hutan lindung, bukan. Hutan lindung.
Ini toh N-nya sama dengan J. Bagaimana Bu Linda? Apakah kita mulai saja? B. Pas deh. Surat edaran. Ya, pas Bapak Ibu. Ya, surat edaran, benar, surat edaran yang di atas. Didik dengan memanfaatkan teknologi diharapkan mampu mengatasi tantangan tersebut. Nah, dari situasi itu saya mencoba mencari solusi dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kira-kira apa yang menjadi apa yang bisa saya lakukan agar siswa saya bisa berpartisipasi aktif dalam belajar. Selain itu, saya juga melakukan kajian literatur sehingga saya merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ada begitu banyak teknologi yang bisa dilakukan, namun saya memilih yang paling simpel dan sederhana dan sangat sesuai dengan tingkat kelas yang saya ajar. Kalau saya menggunakan teknologi seperti MPI kan biasanya menggunakan aplikasi atau paling tidak pakai link. Jadi itu terkadang siswa saya ada yang memiliki gawai namun tidak memiliki jaringan internet, atau juga kadang siswa saya bahkan ada yang tidak memiliki HP. Nah, dari kendala-kendala itu saya coba memikirkan kira-kira teknologi apa yang mereka bisa tertarik untuk belajar dan tetap memanfaatkan teknologi. Nah, hal ini oleh sebab itu saya memanfaatkan teknologi kuisis mode kertas. Sedangkan model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah problem based learning. Seperti kita ketahui bersama, problem based learning ini dia pembelajaran yang kontekstual atau kontekstual yang dihadapi oleh siswa sehari-hari dalam kehidupan nyatanya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bersama, karakteristik dari siswa SD itu mereka masih sulit untuk memahami konsep abstrak, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran yang kontekstual dan yang konkret untuk membantu mereka memahami tujuan pembelajaran yang akan mereka capai pada hari itu. Nah, adapun langkah-langkah dari pembelajaran yang saya lakukan, sintaks 1, orientasi siswa pada masalah. Nah, pada sintaks 1 ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan mengaitkan pembelajaran saat itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah,
pada sintaks 1 ini juga saya mengajukan pertanyaan kepada siswa setelah saya menampilkan gambar kaktus dengan bunga teratai. Saya menanyakan kepada mereka, kira-kira kenapa ya itu kaktus bisa hidup di gurun, bahkan ada kaktus juga itu yang walaupun tidak hidup di gurun, dipelihara, tapi kalau tidak disiram itu dia tetap hidup. 1 hari, 2 hari dia tidak disiram tapi tetap hidup. Kemudian kenapa kebalikan dari bunga teratai? Bunga teratai dia hidupnya di air. Kenapa dia tidak membusuk akarnya seperti tanaman lain? Tanaman lain yang ketika disiram terus-menerus akarnya membusuk dan menyebabkan tanamannya itu menjadi mati. Saya mengajukan pertanyaan pemantik kepada mereka untuk merangsang mereka berpikir kritis. Nah, kemudian setelah saya menanyakan hal tersebut, saya mengajak siswa untuk menyaksikan video pembelajaran terkait dengan adaptasi tumbuhan. Nah, di sintaks kedua, saya mengorganisasikan mereka ke dalam 5 kelompok. Nah, di sini saya mengintegrasikan pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana saya membagi siswa saya itu saya mengelompokkan siswa saya menjadi 3 kelompok, 3 kategori maksud saya, 3 kategori. Yang pertama kategori paham utuh, belum paham, dan paham sebagian. Nah, saya kategorikan ini di awal dari pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan, saya mendapati nilai mereka, kemudian saya mengkategorikan mereka menjadi 3 kategori tersebut, lalu saya membagi kelompok mereka menjadi kelompok heterogen, di mana setiap kelompok itu tergabung ketiga kategori ini. Kemudian saya memberikan peran dari dalam setiap kelompok itu saya memberikan peran kepada siswa yang dengan kategori paham utuh sebagai narasumber dalam dalam kelompoknya. Selanjutnya saya menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD. Nah, pada saat itu saya memberikan LKPD juga yang simpel saja untuk siswa saya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya memberikan mereka itu poster adaptasi tumbuhan. Mereka hanya menempelkan gambar tumbuhan, kemudian mereka menuliskan kira-kira tumbuhan ini dia termaksud adaptasi apa, dia morfologika, fisiologika, atau adaptasi tingkah laku, seperti itu. Kemudian pada sintaks ketiga, membimbing penyelidikan. Nah, pada fase ini saya membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi. Saya membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi dalam pemecahan masalah di LKPD-nya mereka. Apabila ada kelompok juga yang tersendat saat berdiskusi, saya memberikan pertanyaan pancingan agar mereka kembali mengingat, oh iya sebelumnya Ibu Guru sudah pernah menjelaskan tentang ini. Nah, kemudian pada fase itu juga di sini karena sebelumnya pembelajaran saya itu berpusat pada guru, sehingga di sini saya bisa melihat keaktifan mereka. Di sini juga saya mengamati siswa ini ada yang tidak terlalu aktif dalam kelompok seperti itu. Lalu saya memberikan bimbingan individual. Nah, pada tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, sebelum saya mempersilahkan kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan poster mereka, saya mengajak siswa dulu terlebih dahulu untuk merilekskan diri dengan metode stop, karena mereka sudah berdiskusi, mereka sudah menerima materi. Saya rasa mereka juga agak jenuh saat melaksanakan pembelajaran. Jadi saya mengintegrasikan juga pembelajaran saya dengan PSE, yaitu manajemen diri dengan teknik stop. Pertama-tama saya mengarahkan mereka dulu untuk berhenti dengan aktivitas mereka, kemudian mengarahkan mereka untuk memejamkan mata, kemudian mengajak mereka juga untuk menarik napas yang dalam, kemudian menghembuskan secara perlahan, kemudian saya membimbing mereka kira-kira mengamati
membayangkan mereka sedang ada di pantai, merasakan semilir angin, kemudian mendengarkan deburan ombak agar mereka merasakan rileks, kemudian mereka melanjutkan kembali aktivitasnya. Selanjutnya, mereka menampilkan hasil karyanya berupa poster di depan kelas dan kelompok lain yang tidak tampil menanggapi kelompok yang tampil agar terjadi diskusi di dalam kelas. Nah, pada sintaks 5, mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan kuisis mode kertas seperti pada gambar. Nah, dengan evaluasi ini siswa saya sangat antusias. Mereka bahkan jika masuk terkadang mereka menanyakan, Ibu Guru, kira-kira kapan kita melakukan, Ibu Guru kira-kira, halo? Suara saya kedengaran? Kedengaran Bu, kedengaran. Oh, Kedengaran. kedengaran. Ya. Mereka biasa meminta lagi. Mereka sudah tidak mengatakan itu latihan, tapi mereka mengatakan, Ibu Guru, games. Kapan kita kembali melakukan games? Mereka menganggap itu games, padahal mereka sedang melakukan latihan saat itu. Iya. Nah, di tahap akhir pembelajaran saya biasanya kami biasanya kami melakukan kesimpulan dengan menjawab dari pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada siswa. Saya mengajak mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian kami melakukan refleksi. Di sini terlihat gambarnya, mereka memang saya arahkan saat di awal kelas itu, mereka menyediakan sticky note, kemudian lem dan gunting untuk persiapan jika kami dalam pembelajaran itu melakukan keterampilan. Jadi saat refleksi saya menyuruh mereka untuk membuka sticky note-nya dan menuliskan kira-kira apa perasaan mereka saat belajar, setelah belajar, hal apa yang mereka pahami, dan hal apa yang mereka belum pahami. Lalu saya mengarahkan mereka untuk menempelkan hasil refleksi mereka di papan refleksi di belakang kelas yang sudah saya buat. Nah, hasil refleksi ini sebagai penilaian saya pribadi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, untuk yang ini termasuk ada refleksi dari siswa saya dan rekan sejawat saya. Siswa saya mengatakan bahwa mereka senang dengan pembelajaran dengan video pembelajaran dan menggunakan kuisis. Ya, saya rasa demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Israwati Amba yang telah memaparkan mengenai pemanfaatan kuisis mode kertas pada pembelajaran model problem based learning, dan di dalamnya juga ternyata menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses.